Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya nih? Teman-teman, hari ini Bu Nanda mau ajakin teman-teman semua bermain peran. Tapi main perannya nggak di sekolah, kita main perannya di rumah masing-masing. Oh iya, Bu Nanda mau tanya dulu nih. Teman-teman tahu nggak kenapa sih kita liburnya panjang sekali? Kenapa liburnya lama? Ada yang tahu? Karena adanya wabah virus corona. Nah, jadi teman-teman belum bisa sekolah, ibu guru juga belum bisa belajar sama teman-teman lagi karena kita mesti diam di rumah. Betul. Nah, teman-teman, hari ini Bu Nanda mau ajakin teman-teman bermain peran. Perannya itu tentang corona. Nah, sebelum itu Bu Nanda mau kasih informasi tentang corona. Apa sih corona itu? Virus. Ya, corona itu virus atau sebuah penyakit. Nah, corona itu sama seperti kita, seperti teman-teman, seperti Bu Nanda. Corona itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Nah, tahu nggak gejala-gejala kalau orang kena corona? Kalau orang sudah terinfeksi virus corona, biasanya orang-orang ini akan mengalami demam, batuknya batuk kering, terus kalau sudah berat atau sudah sakit banget, nah nantinya sesak napas. Nah, terus juga salah satu cirinya ada lagi mudah lelah. Pencegahannya itu teman-teman harus rajin-rajin apa ini? Cuci tangan. Kayak di sekolah ya, cuci tangannya berapa langkah? 6 langkah menggunakan air mengalir dan sabun. Kenapa kita mesti cuci tangannya 6 langkah sih? Karena biar kumannya yang di tangan itu mati. Kita itu harus cuci tangan sebelum makan, setelah keluar rumah, setelah memegang benda-benda di tempat umum. Ya, nah harus sering-sering cuci tangan biar kuman-kuman di tangannya tidak menyebabkan kita sakit. Nah, kalau misalnya, oh iya teman-teman, kita juga nggak boleh sering-sering usap-usap mata, hidung, pokoknya daerah muka usahakan untuk jarang dipegang, apalagi kalau tangannya dalam keadaan kotor, banyak bakteri dan virus-virus di tangan. Nah, selain mencuci tangan, teman-teman juga bisa kalau lagi keluar atau nggak ada wastafel untuk cuci tangan, teman-teman bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, biar apa? Biar tangannya nggak ada kumannya. Tapi penggunaan sanitizer ini teman-teman nggak boleh terlalu sering. Kalau di rumah sanitizer aja nggak usah cuci tangan karena malas ke kamar mandi. Kalau di rumah ada sabun, ada air, teman-teman tetap harus mencuci tangan dengan sabun dan air. Lalu ada lagi nih, kita biar tidak terkena corona, pencegahannya dengan memakan makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Makan sayur banyaknya, makan buah, terus minum air putih juga yang banyak. Tidak yang banyak, minum air putih secukupnya. Tenggorokan teman-teman ini tidak kekeringan, tidak merasa serat, jadi tidak merasa kering. Jadi harus sering-sering minum. Nah, terus juga teman-teman perlu istirahat yang cukup. Jadi kalau misalkan teman-teman begadang, baik nggak sih kalau begadang itu? Tidak baik ya. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah sholat isya, sudah selesai makan malam, teman-teman bisa langsung istirahat sambil baca buku cerita sama ayah bunda. Biar istirahat teman-teman juga cukup dan tubuhnya tetap sehat. Nah, terus juga teman-teman bisa berjemur. Terus juga teman-teman kalau misalnya keluar atau kemana-mana, pastikan menggunakan masker. Biar kalau ada orang yang bersin tidak langsung terkena muka kita. Kalau ada masker ada yang menghalangi. Terus juga menjaga jarak, physical distancing, di mana kita menjaga jaraknya itu 6 kaki. Jadi jaga jaraknya agar kalau misalnya ada orang yang sudah terpapar virus tidak langsung terkena tubuh kita. Kalau mau bicara bisa dengan menjaga jarak. Nah, kenapa jaga jarak? Tapi bukan musuhan ya. Jaga jarak itu hanya jaga jarak secara fisiknya saja. Tapi secara sosial bertemannya tetap berteman. Nah, terus teman-teman juga bisa menjaga pola hidup sehat dan bersih. Membersihkan tempat tidur, membersihkan tempat-tempat yang ada di rumah, misalnya gagang pintu yang sering dipegang, kita semprot pakai desinfektan atau pakai
atau 70% juga bisa. Mana sih caranya bisa orang itu tertular virus corona? Jadi cara penularannya itu melalui air liur, ludah, nah atau cairan yang keluar dari hidung, dari orang. Misalnya nih, si A ini udah kena corona, terus dia flu, nah terus dia misalnya buang ingusnya di mana aja, nanti keinjak sama orang gitu, atau enggak misalnya dia nggak dibersihin, atau enggak bersihnya dia di mana aja, di sembarang tempat, lagi di keramaian dia bersihin, akhirnya bisa tersebar ke teman-temannya yang lain. Terus juga bisa menular ketika saling bersentuhan dengan misalkan dengan bersalaman. Jadi sekarang kita saling Sunda ya, kayak di sekolah waktu itu saling gimana? Saling Sunda. Tidak bersalaman itu bukan berarti kita sombong, tapi karena ada wabah ini jadi kita mengantisipasi gitu. Nanti diisolasi di rumah sakit. Ada rumah sakit rujukan di Kota Bandung, ada 2 rumah sakit rujukan, ada Hasan Sadikin sama rumah sakit Rotin Sulu Bandung. Kalau di Indonesia itu, di seluruh Indonesia ada 132 rumah sakit rujukan untuk yang sakit corona. Jadi nanti kalau udah sakit corona perlu diisolasi. Di isolasi itu teman-teman disimpan atau berdiam diri di satu ruangan atau satu kamar, dan kamar itu tidak ada orang lagi selain teman-teman. Nanti yang berkunjung ke teman-teman itu hanya tenaga medis, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan petugas-petugas yang ada di rumah sakit. Nah, tapi teman-teman juga perlu tahu, dokter dan perawat nantinya perlu menggunakan APD. APD itu apa? Ya, ada yang tahu? APD itu alat pelindung diri. Nah, jadi nanti dokter dan perawat, kita mau mulai ke bermain peran nih. Nanti teman-teman main perannya seperti ini. Nanti ceritanya teman-teman menjadi dokternya, menjadi dokter yang menangani pasien dengan diagnosa corona, yang sudah positif terkena corona. Nanti pasiennya ada satu ruangan terisolasi. Teman-teman sebagai tenaga kesehatan harus mempersiapkan diri. Setelah semua badan teman-teman bersih, teman-teman juga sebelum menemui pasiennya perlu membersihkan lagi tangannya menggunakan air dan sabun. Setelah itu, kalau tidak ada air dan sabun, menggunakan hand sanitizer. Teman-teman pakai hand sanitizernya disemprotin. Terus sama seperti mencuci tangan dengan air. Sama-sama 6 langkah. Setelah selesai menggunakan hand sanitizer, perawat atau dokter perlu menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama mereka gunakan adalah baju. APD-nya berbentuk baju. Mungkin sekarang teman-teman di rumah bisa pakai jas hujan. Kalau ada celemek yang kayak di sekolah, boleh teman-teman pakai celemek yang kayak di sekolah. Pakai. Nah, Bunda pakai ya. Bunda pakai celemeknya. Ceritanya ini pura-puranya alat pelindung diri. Tapi kalau di rumah sakit itu alat pelindung dirinya sekarang panjang sampai di bawah lutut. Terus pakai sepatu boot dan pakai alat pelindung dirinya kayak jas hujan, kayak baju tapi warnanya putih atau biru. Tapi sekarang di rumah sakit kebanyakan menggunakan jas hujan karena banyak alat pelindung dirinya sudah habis. Nah, setelah teman-teman pakai baju alat pelindung dirinya ini, orang-orang di kesehatan di rumah sakit itu perlu menggunakan masker. Nah, jadi sebelum teman-teman menjadi perawat dan dokter untuk menangani pasien corona, teman-teman perlu menggunakan masker. Maskernya yang ada di rumah aja ya, boleh masker kain, boleh misalnya masker yang teman-teman punya aja di rumah. Nah, maskernya digunakan. Setelah selesai menggunakan masker, dokternya nanti menggunakan helm atau alat pelindung lainnya. Karena corona ini adalah penyakit yang menular dan cukup berbahaya, jadi APD-nya juga sangat-sangat banyak. Nah, nanti ini disimpan di sini. Nah, ini nanti teman-teman pasti udah bikin saat teman-teman bermain di sentra seni. Nanti teman-teman bikin hal kayak gini. Nah, nanti dipakai di sini. Nah, sebentar, pun ada biar kedengeran suaranya. Nah, setelah dipakai seperti ini,
barulah teman-teman pakai handscoon atau sarung tangan. Nah, handscoonnya dipakai nih. Bunda pakai handscoonnya. Kalau nggak ada handscoon, teman-teman boleh pakai sarung tangan motor pura-puranya. Pura-puranya itu ceritanya handscoon kayak di rumah sakit ya. Nah, nih dipakai. Setelah dipakai, ini dalam keadaan tangannya sudah bersih. Nah, setelah lengkap alat pelindung dirinya, pura-puranya Bunda pakai sepatu boot juga. Nah, nanti setelah itu barulah kita bisa masuk ke ruang isolasi atau ke ruang yang pasiennya memiliki penyakit corona. Nih, setelah itu misalnya, nah sekarang Bu Nada mau ke ruang yang ada pasiennya penyakit corona ya. Oke. Assalamualaikum. Jadi nanti ceritanya ini adalah pasien yang terkena corona. Nanti dokternya itu biasanya cek suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya dicek, teman-teman boleh gunain apa aja yang ada di rumah. Pura-puranya stick es krim ini termometer untuk mengecek suhu tubuhnya. Nah, setelah dicek nanti juga disuntik vitamin dan juga diperiksa, karena biasanya orang yang terkena corona itu suhu tubuhnya tinggi. Nah, setelah selesai nanyain kondisi pasiennya gimana. Halo Bapak, apa kabar? Gimana hari ini, sehat nggak? Gimana, ada keluhan apa? Nanti teman-teman boleh bertanya sebagai dokternya. Sama teman-teman diperiksa apa nih yang sakitnya, ada sama teman-teman ditanya, terus diperiksa sama teman-teman suhu tubuhnya, terus nanti disuntik vitaminnya biar imun tubuhnya jadi membaik lagi. Itu selama 14 hari pasien-pasien corona itu. Nanti setelah 14 hari dicek lagi ke lab, hasilnya positif atau negatif. Kalau sudah sembuh nanti boleh pulang pasiennya. Jadi nanti teman-teman bermain perannya seperti itu di rumah. Nah, setelah selesai ketemu pasien kayak gini, teman-teman kami mau keluar ruangan. Nah, sebelum keluar ruangan biasanya ada alkohol atau hand sanitizer di dekat ruangan pasien itu. Teman-teman bersihin lagi. Nah, dibersihin lagi sama sarung tangannya, dibersihin. Setelah itu ceritanya Bu Nanda udah ada di ruang untuk buka APD. Nanti setelah selesai, permisi Pak, udah permisi, baru keluar ruangannya. Nanti kalau mau membuka APD-nya, teman-teman harus membukanya seluruh APD-nya dulu, baru yang terakhir sarung tangan. Gitu. Nah, dibuka dulu APD-nya, karena APD-nya dibuka dulu semua APD-nya, bajunya. Bajunya dibuka, sarung tangannya terakhir sama maskernya. Dibuka, karena APD-nya nggak langsung dipakai lagi. Kalau biasanya langsung dibuang. Nah, baru setelah membuka alat pelindung diri, barulah membuka masker. Nanti copotin maskernya, terus dibuka handscoonnya, sarung tangannya dibuka juga sarung tangannya. Barulah teman-teman membersihkan tangan dengan cuci tangan lagi. Baru dokter sama perawatnya bisa pulang ke rumahnya. Jadi tidak membawa virus. Jadi virusnya cuma ada di APD yang tadi dipakai gitu. Nah, udah ngerti kan? Kalau sudah mengerti, selamat bermain peran.